Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Al-ayah al-hadis atau kama qala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah. Kita masih diberikan kesempatan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bertemu kembali dengan bulan yang mulia, bulan yang penuh barokah, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas kita syukuri dengan nikmat yang luar biasa ini dengan bacaan hamdalah, dan tentunya kita bisa melaksanakan semua kegiatan aktivitas yang diwajibkan ataupun yang disunnahkan di bulan Ramadan ini. Selanjutnya salawat dan salam dan berkah Allah semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentunya dalam menyambut bulan Ramadan ini kita harus selalu berbangga. Kita harus bersuka cita dengan datangnya bulan Ramadan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya oleh api neraka. Oleh karena itu kita wajib berbangga dan bersuka cita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu di awal bulan yang mulia ini, salafus sholihin, sebagian orang-orang soleh berdoa kepada Allah ketika menyambut datangnya bulan Ramadan ini dengan berdoa, Allahumma sallimni di Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala, yang artinya, ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai Ramadan, antarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah semua amal ibadah di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, kenikmatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah di bulan Ramadan ini dari awal hingga akhir. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setidaknya ada 3 kedahsyatan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini yang tentunya tidak akan didapatkan di bulan-bulan yang lain. Yang pertama, bahwa Ramadan itu, pahala Ramadan itu bisa menandingi pahala orang yang mati syahid atau orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita tidak menafikan betapa besarnya pahala orang-orang yang mati syahid di jalan Allah itu dipastikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, pahala bulan Ramadan ini, pahala puasa orang Ramadan ini bisa menandingi orang yang mati syahid. Ada suatu kisah. Ada 2 orang yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menanyakan dan meminta, kapan ya Rasul akan ada perang? Saya ingin ikut dan saya ingin mati sebagai orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, orang yang mengajukan diri untuk ikut berjuang di jalan Allah ini meninggal dunia. Kemudian
Yang satu ditanyai, kenapa engkau tidak mau mengikuti temanmu yang ikut berjihad di jalan Allah? Dia berkata, saya tidak disuruh oleh Rasulullah, maka saya tidak pergi. Singkat cerita, orang yang kedua ini pun meninggal dunia. Nah, ketika dua-duanya meninggal dunia ini, ada sebuah cerita yang mengatakan bahwa di antara dua orang ini ternyata yang masuk surga lebih dahulu adalah orang yang kedua, yang tidak ikut berjuang dan tidak mati syahid di jalan Allah. Kenapa alasannya? Karena orang yang kedua yang meninggal ini, walaupun meninggalnya 1 tahun kemudian, ternyata orang ini bertemu dengan bulan Ramadan dan melaksanakan semua kegiatan amalan yang ada di bulan Ramadan. Oleh karena itu, dia masuk surga lebih dahulu daripada orang yang mati syahid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, dahsyatnya orang yang puasa di bulan Ramadan adalah saking besarnya amalan ini, maka pahala orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat ada suatu ungkapan yang dinisbatkan oleh Ibnu Qudamah. Salah satu amalin la tuzanu bihil mizan. Ada 3 amalan yang apabila ditimbang ini, timbangan atau mizan itu tidak akan mampu untuk menimbang amalan itu. Yang pertama adalah amalan orang yang sabar. Yang kedua adalah amalan orang yang memaafkan. Dan yang ketiga adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kata Nabi dalam sebuah hadis qudsi, kullu amalin bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan anak Adam adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keterangan ini merujuk pada konsep bahwa amalan tersebut sangat berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hampir-hampir mizan itu tidak mampu untuk menampung, memikul beban pahala ketiga amalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, dahsyatnya Ramadan adalah bulan Ramadan adalah bulan penuh amnesti yang besar-besaran. Bulan penuh ampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah 3 dahsyatan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita selalu berusaha semaksimal mungkin menjalankan semua apa yang diperintahkan di bulan Ramadan agar kita semua benar-benar bisa mendapatkan 3 keutamaan, 3 kedahsyatan di bulan Ramadan. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.